Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Telani Cahyani dan saya sangat senang bisa memaparkan materi tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan berbagai virus COVID-19. Virus Omicron. Akhir-akhir ini Anda mungkin mendengar berita tentang varian terbaru virus corona yang disebut dengan Omicron. Omicron adalah varian baru COVID-19 setelah varian Delta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan Botswana. Supaya tidak termakan hoax dan berita simpang siur, mari pahami virus Omicron beserta gejala dan cara pencegahannya lewat video ini. Nah, yang pertama kali akan saya paparkan adalah awal mula varian Omicron ditemukan. Pada tanggal 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.525 sebagai jenis COVID-19 terbaru yang dinamakan Omicron. Kelompok penasehat teknis WHO tentang evolusi virus memutuskan bahwa virus ini merupakan mutasi COVID-19 yang dapat memiliki tingkat penyebaran dan penyakit yang berbeda dari varian COVID-19 sebelumnya. Menurut The Guardian, varian baru Omicron pertama kali terdeteksi pada spesimen yang dikumpulkan pada 11 November 2021 di Botswana dan pada 14 November 2021 di Afrika Selatan. Saat pertengahan November, hanya ada beberapa ratus kasus yang tercatat. Lalu pada 1 Desember, Afrika Selatan mencatat 8.561 kasus yang meningkat drastis dari total 3.402 kasus pada 29 November. Nah, Institut Nasional untuk Penyakit Menular Afrika Selatan di Johannesburg mengonfirmasi bahwa Omicron menyebar dengan cepat. Hingga saat ini, kasus varian Omicron telah terdeteksi di 36 negara. Tetapi, belum ada kasus kematian yang dilaporkan di negara-negara tersebut. Nah, Amerika Serikat dan Australia telah mengonfirmasi bahwa kasus varian yang baru tercatat ditransmisikan secara lokal dan bukan impor dari negara lain. Inggris juga telah mengumumkan bahwa ada tambahan 75 kasus lagi dari varian COVID-19 Omicron hingga Desember 2021. Lalu, selanjutnya saya akan jelaskan gejala Omicron dan perbedaannya dengan varian COVID-19 yang lainnya. Menurut Healthline, varian Omicron memiliki gejala yang mirip dengan varian virus corona lainnya. Beberapa gejalanya adalah demam, batuk, sesak napas, dan nyeri otot. Sejauh ini, beberapa orang yang telah didiagnosis dengan Omicron tidak kehilangan rasa dan penciuman yang signifikan. Para ahli kesehatan mengatakan gejala Omicron tampak relatif ringan. Namun, para ahli kesehatan juga memperingatkan bahwa gejala ringan harus selalu diwaspadai karena dapat membantu penyebaran virus lebih cepat. Penderita mungkin tidak memiliki kesadaran untuk melakukan tes dan malah menularkan virus tanpa disadari. Para peneliti di Afrika Selatan juga melaporkan bahwa varian tersebut lebih cepat menyebar lebih dari 2 kali cepat daripada Delta yang sebelumnya tercatat sebagai bentuk virus yang paling menular. Menurut CNN, varian Omicron memiliki lebih dari 30 mutasi pada protein lonjakan kunci. Perubahan yang terjadi pada protein lonjakan kunci ini dapat mempengaruhi beberapa efisiensi ikatan protein dengan sel manusia. Akibatnya, Omicron dapat menyebar lebih mudah daripada Delta dan mampu menghindari vaksin lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah pencegahan varian Omicron. Menurut WHO, langkah paling efektif yang dapat dilakukan individu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 adalah dengan 1. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. 2. Memakai masker yang pas. 3. Membuka jendela untuk meningkatkan ventilasi. 4. Menghindari ruang yang berventilasi buruk atau ruangan ramai. 5. Menjaga tangan tetap bersih. 6. Batuk dan bersiku atau tisu yang tertekuk. Lalu 7. Dan yang terakhir, mendapatkan vaksinasi. Lalu, last but not least, apa sih kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran varian Omicron? Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan respon cepat pemerintah untuk menghadapi varian baru COVID-19 atau Omicron yang kini tengah merebak di berbagai belahan dunia. Dalam konferensi pers mengenai respon pemerintah menghadapi varian Omicron secara daring di Jakarta Minggu 28 November 2021, Luhut menyebutkan varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuan untuk menghindari antibodi. Nah, berikut strategi pemerintah menghadapi Omicron. Yang pertama adalah kebijakan berlapis saat Nataru.
Strategi berlapis ini tuh berfokus pada pembatasan perjalanan internasional, baik bagi WNA maupun WNI, larangan masuk bagi warga yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan lokasi lokal Omikron. Warga negara Indonesia atau WNI dari negara dengan kasus Omikron tetap diperbolehkan masuk dengan syarat karantina selama 14 hari. 2. Vaksinasi COVID-19 anak 6 sampai 11 tahun. Pemerintah menargetkan 26,5 juta anak dengan usia rentang 6 tahun sampai 11 tahun mendapatkan suntikan vaksin di COVID-19. Vaksinasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Lalu yang ketiga, dan terakhir, program booster vaksin COVID-19. Pemerintah akan memulai vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster pada Januari 2002. Kelompok lansia, tenaga kesehatan, hingga masyarakat usia di atas 80 dengan masalah imunitas menjadi sasaran yang utama. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.